saya sih nggak ada ruang khusus ya, nggak ada ruang khusus, jadi ruang konsulnya bersama dengan ruang tindakan. Oh iya. Tempatnya masih kecil. Ya, semua berawal dari yang kecil. Wih, tapi perlengkapannya sudah komplit. Luar biasa ini. Ini itu banget low liver. Rendah hati, ya kan? Jadi udah punya alat USG. Kita bisa periksa USG bisa. Kemudian bisa cek darah lengkap bisa. Ini alat cek darah lengkapnya nih. Iya, ini cek alat darah lengkap. Kemudian ini udah ada bius gas, betul ya? Anestesi inhalasi kita udah punya. Jadi ini lebih aman ya dok ya? Aman. Ini rawat inap. Iya, rawat inap. Ini ya nih. Ini kucing-kucing yang lagi ini piaran apa lagi dirawat? Ini sebenarnya sebagian udah tinggal pulang sih. Hai Dok Lovers Indonesia, kembali di channel Bobis untuk seksi dunia anjing kita. Kita ada di mana? Sudah bersama dengan Chandra, Ketua Dog Lover Papua. Ya. Chan, kita di mana, Chan? Kita ada di klinik, salah satu klinik hewan swasta. Ya. Klinik hewan swasta. Dokter sendiri. Klinik ini cukup buat saya agak lebih lengkap daripada klinik lain selain klinik yang pemerintah punya ya dok. Jadi untuk Dog Lover sendiri ada beberapa dokter yang menjadi mitra kami. Salah satunya Dokter Gusti ini. Beliau masih muda tapi luar biasa kliniknya. Ini hebat. salah satu dokter favorit di Dog Lover sendiri di Jayapura ya. Benar sekali. Nah, kenapa menurut lu gimana itunya dokter dokter Gusti ini? Ya, Dokter Gusti. Beliau ini banyak punya cerita histori dengan saya. Salah satunya Kathy, anjing saya itu sempat disesar, hampir mati juga. Nah, teman ada beberapa kasus-kasus yang buruk. Waktu ada satu anggota DLJ yang waktu itu mau disesar gara-gara melintang anaknya, nggak ada dokter lain yang bisa cover tanganin dia. Nah akhirnya butuh 1 hari, kebetulan Dokter Gusti lagi ada di luar kota, sampai butuh dia yang operasi di hari berikutnya karena di sini Jayapura agak sulit dengan fasilitas, apalagi dokter yang terbaik lah artinya seperti itu. Oke, yuk kita langsung ketemuin Dokter Gustinya ya. Boleh. Ini sudah bersama dengan Dokter Gusti. Halo dok, apa kabar dok? Salam kenal ya dok ya. Halo. Dokter Gusti ini asli Bali. Saya Bali. Kenapa mau ke Papua? Saya lahir besar di sini kok. Oh, lahir besar di sini. Dulu alumni mana nih? Saya alumni Udayana kok. Udayana, Bali ya? Iya, Bali. Ya. Wih, cakep banget pemandangannya, lihat. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Halo. Ya, halo. Thank you dok. Udah diterima ya. Ya. Kita mau lihat fasilitasnya supaya orang dog lovers di luar Papua bisa lihat seperti apa sih gitu loh. Ya kayak tadi kemarin udah ke pemilik anjing, udah ke grooming, pet shop ya. Nah sekarang pengen lihat dokter hewannya, kliniknya ya. Oke, bisa. Cuman tempat saya begini berantakan kok. Iya. Gimana ini tempatnya nih? Kalau hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimac lebih sehat. Terima kasih Optimac. saya sih nggak ada ruang khusus ya, nggak ada ruang khusus. Jadi ruang konsulnya bersama dengan ruang tindakan. Oh iya. Tempatnya masih kecil. Ya, semua berawal dari yang kecil. Wih, tapi perlengkapannya sudah komplit. Sementara sih saya investnya ke alat sama obat-obatan lah. Biar tercover dengan kondisi istilahnya penyakit di sini, kasus kayak gitu. Ini mikroskop. Yes, betul. Yang digital ya udah. Iya. Lalu katanya ada alat periksa darah. Iya, kita udah punya alat periksa darah. Ada di sebelah sini. Yuk kita lihat. Di sini labnya dengan ruang operasinya. Luar biasa ini. Bersama. Ini itu banget low liver. Rendah hati, ya kan? Jadi udah punya alat USG. Kita bisa periksa USG bisa. Kemudian bisa cek darah lengkap bisa. Ini alat cek darah lengkapnya nih. Iya, ini cek alat darah lengkap. Kemudian inkubator. Ini
habis di Kebiri sih. Oh, operasi kebiri, belum Iya, belum bisa- siuman dia ya? Belum siuman, jadi kita taruh di sini dulu. Wih, ada inkubator, cuman ini sayang inkubatornya kalau anjing gede nggak bisa masuk. Iya, benar Benar banget. ya? Sayang banget sih. Ini biasanya ras medium atau small atau tidak yang kucing sih rata-rata. Oke. Gitu. Nah ini udah ada bius gas, betul Iya, ya? anestesi inhalasi kita udah punya. Jadi ini lebih aman ya dok ya? Aman, paling aman untuk anestesi gas inhalasi sih. Oke, nah kalau vaksin-vaksin gitu, start dari harga berapa dok kalau boleh tahu di sini? Start dari harga 200. 200-an ya. Nah susah gak sih dapat obat vaksinnya itu? Kita terkendala di transport sih. Nah iya makanya ya. Karena memang sih dari sana nggak mahal nih, tapi transport kita mahal banget. Transportnya mahal ya? Karena harus 1 hari nyampe kan kok. Oh iya, udah itu mesti pakai pendingin gitu ya? Selama COVID ini yang susah kok, karena terbangnya transitnya terlalu lama. Terlalu lama, iya. Kalau dulu ada direct langsung kan Jayapura, tapi sekarang udah harus ke Jakarta dulu, ke Makassar dulu, Surabaya dulu gitu. Jadi kita juga takut vaksin, takutnya rusak. Takutnya rusak ya, karena itu kan mesti dijaga suhunya ya. Iya benar. Nah, kalau pengalaman dokter Gusti ya, di Jayapura ini biasanya banyak kan anjing yang sakit apa gitu loh? Kalau yang infeksius ya, sekarang lagi naik itu dari Desember itu parvo. Oh, parvo. Parvo lagi naik, kalau distemper itu udah agak hilang nih. Tapi nanti pertengahan tahun biasanya naik lagi. Nah, itu biasanya terjadi di anjing-anjing yang sudah divaksin atau belum? Kalau pengalaman saya rata-rata kalau parvo, distemper itu pasti yang belum vaksin. Oh. Cuman di beberapa kasus saya nemuin yang baru 1 kali vaksin, kemudian jebol. Belum Dia- lengkap vaksinnya ya? Iya, baru sekali vaksin dia udah terinfeksi duluan. Oh. Biasanya punya histori di wilayah itu sudah pernah kena. Oke. Jadi rumahnya dulu pernah kena parvo, dia cuma sekali vaksin, akhirnya kena lagi. Oh. Gitu. Nah, kalau misalnya operasi-operasian, ini biasanya operasi apa? Kalau Sampai ini loh dok, sampai punya mesin ini ya? ya karena kebutuhan sih kok. Ya. Jadi kalau untuk operasi minor sama operasi mayo saya bisa ngerjain. Jadi kalau yang minor ya kayak kebiri, ya luka-luka kecil, steril, jahit-jahit kastrasi gitu. gitu. Kalau operasi besar, palingan ortopedi, Oh, patah tulang gitu? patah tulang bisa. Di sini udah bisa patah tulang? Bisa. Bisa ya? Pasang pen gitu? Pasang pen, pasang plat, wire bisa saya kerjain. Wih. Terus kalau Ini memang seneng ya? ya Apa kepepet? Mesti bisa. Soalnya dilihat dokternya masih muda banget. kebetulan memang seneng kok. Memang seneng ya? Dari dulu emang milihnya jurusannya ini. Jadi gitu. banyak belajar juga dari internet juga kali ya? Magang kok. Magang ya? Jadi pas kuliah itu aktif magang, kemudian sharing dengan teman-teman dokter yang lain, terus ikut-ikut. Kalau mungkin di Jayapura di Jawa banyak lah yang prosteril kita ikut, LSM gitulah kita Iya, ikut. Jadi nambah-nambah pengalaman dari sana. Oh. Meski musim hujan, aku harus tetap beraktivitas di luar. Tapi aku nggak pernah takut sakit. Ini dia nih rahasia aku untuk meningkatkan daya tahan tubuhku. Ameripro Salmon Oil made in USA. Jantung dan kulitku juga jadi lebih sehat. Banyak tersedia di pet shop terdekat. Oh iya, iya. Jadi pengalaman operasi juga nggak perlu diragukan lagi ya. Nah, kalau penyakit paling berat di Jayapura apa? Kalau untuk anjing, kalau anjing yang agak susah itu biasanya yang berat terlambat penanganan. Oh, jadi udah keburu sakit. Pasti ya pertama virus itu susah banget. Terus yang kedua ownernya nggak aware gitu, nggak tahu kalau ini hewan sakit. Datang udah kondisi lemes, udah susah banget. Nah itu sih yang biasanya kita sulit. Gitu ya. Tapi kalau vaksin-vaksin gitu mereka itu gak sih sudah ada kemauan nggak? Kalau dari saya praktek kan 2017-an ya. Dibanding dulu dengan sekarang lebih aktif. Lebih Iya, aktif lebih ya. aktif untuk dok saya datang mau vaksin kayak gitu. Kalau dulu kan kita harus edukasi dulu. Ini kena virus nih harus vaksin gitu. Tapi sekarang sudah mulai mereka datang sendiri menanyakan dok ada bisa vaksin nggak kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya pasiennya banyak anjing ras atau anjing yang mongrel? Campur sih. Campur ya. Campur. Jadi mereka walaupun punya mongrel juga tetap vaksin, Tetap cek vaksin. gitu Iya, ya. benar. Oke. Apalagi yang mau ditanya ya? Saya takjub banget gitu loh. Pikir ya, ini kalau lihat begini sih ya fasilitasnya begini jangan ngomongin di kota kecil ya, kota Papua ya. Ya, karena sudah cukup maju juga sampai udah ada punya alat ini. Nah, ini banyak yang pakai nggak alat ini? Baru Cek kan darah. tadi pakai.
Jadi sebelum operasi pasti cek darah dulu dong? Tergantung kasusnya kok. Kalau hanya kebiri, biasanya cek fisik aja. Oh, kebiri hanya cek fisik aja. Cuman kalau kayak sesar, kemudian kayak operasi berat ya, kan saya harus tahu status HB-nya berapa ya, apa dia kekurangan darah atau enggak. Kita cek darah dulu, biar aman. Mahal nggak sih cek darah? Kalau saya sih start dari 250. 250 ya? Iya, 250. Jadi ini wow banget ya, dog lover di Papua Jayapura udah punya dokter hewannya, dokter hewan Gusti ini cukup pengalaman juga, lalu perlengkapannya juga cukup lengkap ya, sampai USG aja punya ya dok. USG mana ini ya? USG ini USG. Nah kalau ini monitor buat apa ini? Untuk memonitor selama operasi kok, pasien monitor. Jantung, pasien monitor ya. Nafas, jantung, suhu, tekanan darah, itu. Nah kalau kayak kasus-kasus saya dengar dari kemarin kasus potas ya. Nah itu bisa ditangani nggak sih kalau udah kena potas gitu? Pengalaman saya kok kalau dia makannya sisa potas, konsentrasi racunnya dikit, masih bisa kok. Tapi kalau sudah full bener-bener 100% masuk racunnya, biasanya nggak bisa kok karena hitungan menit aja. Hitungan menit ya. Nah menurut dokter Gusti ya, daging anjing itu layak nggak sih dimakan oleh manusia? Kalau dari kacamata animal welfare-nya, sangat nggak layak sih. Karena bukan hewan ternak ya? Karena bukan hewan konsumsi. Kalau dari kesehatan? Dari kesehatan juga, sebenarnya daging anjing juga banyak membawa beberapa penyakit yang kita nggak tahu. Oh, apalagi anjing liar ya? Iya, apalagi anjing liar kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, sangat tidak rekomendasi sih. Karena masih banyak kok protein hewani, ayam yang bisa layak untuk kita konsumsi gitu. Jadi anjing lebih baik difungsikan ya, kan dimanfaatkan hewan fungsinya. kesayangan, Atau sebagai teman gitu ya. Benar. Nah kalau anjing yang makan racun tikus, itu bisa disembuhin nggak? Sebenarnya soalnya saya lihat kalau racun tikus kan hanya buat tikus ya. Tergantung jenis racunnya kok. Kan ada racun yang memang dia ngerusak saraf tuh. Biasanya setelah sembuh dia permanen tuh sarafnya. Entah dia tremor, entah kadang-kadang suka kejang-kejang. Ada pernah saya nemuin kayak gitu. Terus ada juga yang dia merusak sel darah merah, jadi pendarahan. Nah itu biasanya dia setelah survive ya dia biasa aja. Tapi berbeda dengan yang sampai kejang-kejang gitu. Yang udah parah ya. Setelah sembuh mungkin dia kebetulan survive. Dia masih kejangnya tuh masih. Kadang-kadang kalau kaget dikit dia kejang-kejang kayak gitu. Nah, ada nggak tips misalnya kita nemuin anjing kita makan potas atau racun, apa yang perlu dilakukan dulu? Anjingnya belum mati ya, hewannya belum mati gitu. Usahakan dia muntah. Muntahin lagi. Makanannya tuh dimuntahin lagi. Usahakan sebisa mungkin kita muntahin. Kemudian berikan arang aktif. Arang aktif itu buat absorpsi. Norit boleh benar. ya. Norit benar. Itu untuk menyerap racunnya lagi biar tidak diserap oleh tubuhnya kayak gitu. Nah itu biar muntah dikasih apa? Biasanya kita cekokin. Cekokin. Atau katanya ada yang kasih minum minyak sayur gitu ya? Takutnya menelannya nggak bagus, kadang-kadang bisa masuk ke paru-paru. Malah keselak. Jadi dicolok. Cuman hati-hati tergigit, itu biasanya resikonya di situ. Ya, kalau kegigit, gerahamnya bisa putus jari kita. Iya. Nah, dok, satu lagi. Ada house call nggak di sini? Iya, saya melayani house call juga ya? Cuman kadang-kadang dijadwal, nggak bisa mendadak. Kalau emergency, baiknya bawa, karena alatnya lebih lengkap di... Kalau emergency. Nah, itu tengah malam pun diterima? Iya. Kalau masih belum tidur. Kalau belum tidur dan saya angkat telepon, saya terima. Gitu karena ya? beberapa kali teman-teman dog lover juga jam berapa ya? Jam 12. Iya. SC, sesar ya. Karena kalau namanya beranak gitu kan, anjing beranak kan biasa malam subuh ya. Dengan ini Pak Chandra juga pernah tuh datang subuh-subuh. Wah itu mah dia memang tukang ngerjain orang ini, ya kan? Manja dia. Ternyata masih ada fasilitas lain selain klinik ya. Ada pet hotel juga ya dok ya? Belum bisa dibilang pet hotel sih. Jadi ini apa ini? Ini rawat inap? Iya, rawat inap. Ini ya nih. Ini kucing-kucing yang lagi ini piaraan apa lagi dirawat? Ini sebenarnya sebagian udah tinggal pulang sih, yang dirawat cuma tinggal satu. Pulang. Tinggal. Ini 2. Tinggal dijemput ya? Ini jemput. Ini kasus patah tulang kok. Ini. Apanya kena patah? tabrak mulutnya. Ini kan sekarang dia buta kok gara-gara ketabrak.
Kalau yang ini tinggal dipulangin. Heeh. Nah ini Kathy, anaknya si Chandra nih. Chan, anak lu Chan. Ya. Dia nggak bisa diam kok. Oh, Dia kalau di rumah nggak pernah di kandang. nggak pernah di kandang. Dibebasin terus ya. Dia mau keluar. Kalau papanya datang. Apa katanya. Kamu nih gitu ya. Ya. Jadi ternyata, tapi ini nggak yang buat infeksi ya? Yang infeksius di sebelah. Oh ada lagi. Yang ini khusus untuk Jadi dipisah ya? non-infeksius. Iya iya. Jadi sakit-sakit yang nggak menular dan wajib udah divaksin. Wajib sudah divaksin ya? Jadi kalau belum divaksin saya nggak nerima. Oke. Kecuali dia sakit infeksius. Iya iya. Coba kita lihat yang infeksi mana ya? Mana infeksinya? Iya Chan. Ini kalau view hotel punya view begini mahal nih Chan. Ya, ini dokter hewan view-nya begini. Sambil nunggu. Sambil nunggu bisa lihat view. Ini yang infeksius ya. Oh tuh ada. Cuman sekarang lagi kosong. Kosong iya ya. Oke. Ya oke dok, thank you. Oke.